sampai ke lautan. Oh ya, Mencemari air, merusak terumbu karang. Makhluk laut terganggu, kita butuh pahlawan lingkungan. Ma, Ya, Nak. aku berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak. Bye, Ma. Bumi yang kita huni sehari-hari, bernafas, beraktivitas. Tau gak sih, pada saat gue ngelewatin kopi pas berangkat sekolah, yang itu loh, Koperasi Pabrik Tahu Tempe Indonesia dan sekolah kita, nah itu gue kecium bau banget, bener banget. Gue juga setiap lewat daerah kok pasti nyium bau gak sedap. Menurut gue sih gara-garanya penumpukan sampah limbah organik dan juga pengelolaannya yang gak tepat. Bener banget sih, gue setuju banget sama pendapat lo. Nah, menurut lo gimana? Kadang tuh baunya sampai mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah. Iya bener banget. SMA Negeri 94 Jakarta merupakan sekolah yang berada di perbatasan kota dengan jumlah peserta didik sekitar 648 siswa. Namun, posisinya berdekatan dengan area industri tahu dan tempe yang tentunya menghasilkan banyak sekali limbah industri yang saat ini belum dikelola dengan baik. Ke lautan, oh ya, mencemari air. Sehingga dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif seperti limbah yang menyumbat pada saluran air hingga terjadinya penumpukan limbah pada selokan di sekitar wilayah tersebut termasuk sekolah kami yang akhirnya dapat berpotensi terjadinya bencana banjir. Hal tersebut sangat mengganggu akses siswa-siswi serta guru ke sekolah. Kurangi pilah dan olah sampah kita. Bumi bersih, alam lestari. Nyampah ke sungai, nyampah ke jalan. Buang Banjir dan polusi udara yang terjadi di sekitar kita itu karena adanya penumpukan limbah organik dari industri pabrik tahu dan tempe serta limbah hasil rumah tangga. Nah, contohnya limbah tersebut dapat mengakibatkan penyumbatan di saluran air dan juga mengakibatkan bau yang tidak sedap. nyampah ke jalan. Buang Selanjutnya, masih banyak warga sekolah yang kurang kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sisa makanan yang dibuang kepada tong sampah, yang akan menimbulkan penumpukan sampah sisa makanan dan juga menimbulkan bau yang kurang sedap. harus dijaga, tak dikotori. Aduh, gimana sih? Gimana apanya? Ini loh, gue lagi mikirin masalah bau kopi kemarin. Oh, yang kemarin. Gue juga sempat bikin solusinya. Gimana kalau kita bikin pengurus sampah buat diselokan? Kan bisa tuh untuk mengatasi penumpukan sampah organik di kopi. Tapi menurut gue kurang efisien tahu. Soalnya kan kita nggak tahu nih nasib dari sampah hasil pengerukan itu bakal digimanain. Nanti pasti timbul masalah baru, ya kan? Iya juga sih. Oh, gue juga punya ide. Gimana kalau kita bikin biogas dari limbah organik di sekitar kita? Selain bisa mengurangi bau dari penumpukan itu, kita juga bisa memanfaatkan sampah bekas rumah tangga menjadi sesuatu yang lebih berguna buat masyarakat. Gue setuju banget tuh idenya. Biogas ya? Ditambahin inovasi kompor bisa tuh. Nantinya biogas itu bisa sekalian buat masak deh.
Iya juga ya, gacor kan. Kompor biogas. Kedengarannya kece. Gimana kalau kita namain BEO? BEO? Yoi, biogas engineering organik. Boleh tuh. Bagus. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan prototipe atau pembuatan alat, tentunya kita membaca dulu jurnal-jurnal terkait mengenai biogas di Perpustakaan SMA Negeri 94 Jakarta. Berdasarkan jurnal yang kami temukan, kami memutuskan untuk melakukan uji coba menggunakan proses fermentasi anaerob untuk menghasilkan gas metana. Selanjutnya, yuk ikuti kita dalam membuat BEO atau Biogas Engineering Organik. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, kemudian bolongi galon dan botol bekas dengan paku. Galon akan menjadi wadah dari sampah fermentasi, sedangkan botol digunakan untuk menjadi tolak ukur adanya gas metana. Selanjutnya, kita rangkaikan selang-selang infus dari galon ke botol dan dari botol ke kompor. Untuk meminimalisir kebocoran, lem bagian yang beresiko. Selanjutnya, masukkan sampah organik sebagai bahan utama produk kami. Kami juga mencampurkan limbah organik berupa ampas tahu loh. Ini sejalan dengan latar belakang kami yang berkaitan dengan masalah di pabrik koperasi tahu tempe Indonesia. Setelah itu, kita buat larutan berupa campuran ragi atau mikroba Saccharomyces cerevisiae untuk mempercepat proses fermentasi. Tunggu hingga ragi aktif. Tuangkan larutan ragi ke dalam galon berisi sampah organik. Dan jangan lupa untuk tambahkan gula sebagai makanan mikroba. Selanjutnya, simpan produk fermentasi tersebut di tempat gelap pada suhu optimal di 37 derajat Celcius selama 3 minggu. Untuk mengoptimalkan rancangan produk biogas kami juga membuat kompor yang akan terhubung dengan biogas yang telah kami buat loh. Bumi yang kita huni sehari-hari, bernafas, beraktivitas, hingga tertawa riang, harus dijaga. Nah, lalu hasil dari fermentasi menghasilkan zat metana dan karbon dioksida yang kemudian mengalir ke arah botol dan terperangkap pada water trap yang menghasilkan gas metana murni ke dalam kompor. Kemudian, kami juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan produk yang dibuat di depan teman-teman dan juga fasilitator kelas kami. Kami menjelaskan bagaimana produk ini bekerja. Gas metana yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik ini kami sambungkan ke kompor yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gas yang dihasilkan akan mengalir melalui selang yang telah dirangkai. Kemudian, gas dapat dikontrol melalui pengatur tekanan udara yang berada pada selang. Setelah melakukan sosialisasi, kami mendapatkan berbagai saran dan masukan dari teman-teman dan fasilitator kami, yang tentunya dapat kami jadikan sebagai bahan acuan mengenai perbaikan dan perkembangan prototipe yang kami buat. Adalah pengganti dari bensin, ya, itu namanya gas alam. Gas alam metana. Kalau memang benar bisa dihasilkan, tapi belum hasil sih. Cuman proses penampungannya, apakah benar-benar bisa terlampung atau tidak? Ya, itu harus mencegah kebocoran. Kalau jangan sampai ini gimana caranya supaya tidak bocor, supaya hasil bisa dihasilkan. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi terkait dengan perbaikan prototipe yang dibuat. Di sini, kami melakukan fermentasi kembali. Namun, kali ini menggunakan selang udara dengan diameter lebih besar yang dilengkapi dengan keran pengatur tekanan untuk mencegah adanya kebocoran. Kemudian,
Pada proses fermentasinya, kami menggunakan metode tumbuk dengan tujuan agar limbah organik yang difermentasi dapat lebih cepat mengeluarkan gas metana, karena limbah berbentuk lebih halus atau hancur. Kami juga mengganti ragi menjadi efektif mikroorganisme atau EM4 untuk mempercepat proses fermentasi. Halo semuanya, jadi berdasarkan proyek yang telah kami buat, kami dapat menarik kesimpulan bahwa biogas adalah bahan bakar yang baik dan cukup efektif jika digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Tetapi, agar membuat biogas tersebut menjadi bahan bakar yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, wadah yang digunakan untuk membuat atau untuk fermentasi itu harus dipastikan rapat dan tidak ada kebocoran sama sekali. Karena jika ada kebocoran, maka gas yang dihasilkan tidak akan banyak, bahkan tidak ada gas sama sekali. Lalu yang kedua, pastikan waktu fermentasinya itu lama, tidak hanya seminggu ataupun 2 minggu. Jadi gas yang dihasilkan bisa cukup banyak dan bisa dipakai untuk memasak. Demikian dari kami, terima kasih.